Jambi perpanjang status kesiapsiagaan karhutla. Dinkes Kota Jambi lakukan PKG di 16 satuan pendidikan. Pemerintah Muaro Jambi alokasikan 500 seragam untuk siswa miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 4 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Novianti. Dan saya Yogia Prilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Status kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi diperpanjang hingga 3 Oktober mendatang. Perpanjangan status ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap ancaman karhutla di musim kemarau yang masih berlangsung. Tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Muaro Jambi resmi memperpanjang masa status kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2025. Perpanjangan status kesiapsiagaan dilakukan sebagai bentuk antisipasi ancaman karhutla yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem dan bencana kabut asap hingga mengganggu kesehatan manusia. Pada bulan Agustus ini, Kabupaten Muaro Jambi masih berada pada musim kemarau. Pelaksana tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi alias mengatakan, perpanjangan status kesiapsiagaan karhutla terhitung 5 Agustus hingga berakhir pada 3 Oktober mendatang. Dengan perpanjangan status ini, personel gabungan baik dari BPBD, TNI, dan Polri masih bersiaga dalam pelaksanaan pencegahan maupun penanggulangan. Bahwa sampai dengan hari ini kita melalui Satgas Karhutla Kabupaten menyiapkan personil sebanyak 140 personil yang terdiri dari unsur TNI, Polri, kemudian Manggala Agni, BPBD Kabupaten. Ketika memang memungkinkan artinya ada kondisi yang lebih darurat, pihak BPBD Provinsi juga siap mensupport melalui TRC-nya. Berada pada puncak musim kemarau, pemerintah lebih antisipatif mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan. Langkah pencegahan diutamakan agar dampak buruk bencana karhutla tidak lagi dirasakan masyarakat Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah desa di Kecamatan Terusan Kabupaten Batanghari memberikan bantuan pompanisasi kepada petani. Bantuan ini diharapkan dapat membantu petani mengairi sawah yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Dampak musim kemarau saat ini sudah sangat dirasakan warga, khususnya petani sentra padi di Kabupaten Batanghari. Lahan persawahan mulai dilanda kekeringan akibat tidak turun hujan. Bahkan petani kini berupaya melakukan pompanisasi dengan memanfaatkan aliran sungai Batanghari agar dapat mengaliri air ke lahan persawahan mereka. Selain itu, pihak pemerintah desa setempat juga telah menyediakan sejumlah unit peralatan pompa air yang dapat dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan pengairan. Sesuai prosedur, setiap kelompok tani yang ingin melakukan peminjaman alat pompa dapat mengajukan syarat administrasi kepada pemerintah desa. Saat ini petani di desa Pasar Terusan telah melakukan penanaman padi di luas hamparan sawah 300 hektar lebih dengan harapan di musim kemarau ini tidak mempengaruhi produktivitas padi mereka. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG bagi siswa resmi dimulai hari ini, Senin 4 Agustus 2025. Di Kota Jambi, kegiatan ini dilaksanakan di 16 satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah atas atau SMA. Program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG bagi siswa sekolah resmi dimulai secara serentak hari ini, Senin 4 Agustus 2025 di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai bagian dari komitmen nasional untuk meningkatkan derajat kesehatan anak usia sekolah. Di Kota Jambi, pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan turut melaksanakan kegiatan PKG yang mencakup 16 sekolah, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga sekolah menengah atas atau SMA. Salah satu sekolah yang menjadi lokasi pelaksanaan adalah SMA Yadika Jambi. Pemeriksaan difokuskan pada siswa kelas 10 dan 12. Jenis pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan indera penglihatan dan pendengaran, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, penilaian status gizi, serta screening penyakit tertentu yang umum ditemukan pada remaja usia sekolah. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi secara dini masalah kesehatan pada peserta didik, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih sehat dan mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal. Pemeriksaan kesehatan gratis anak sekolah ini merupakan rangkaian dari pemeriksaan kesehatan gratis secara umum yang memang sudah di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 bulan Februari 2025 kemarin. Jadi ini dalam rangkaian PKG yang umum. PKG anak sekolah ini memang di-launching tanggal 4 Agustus ini di seluruh Indonesia. Untuk di Kota Jambi kita semua sekolah tapi bertahap ya, sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati antara puskesmas dengan sekolah. Jadi sekolah itu SD semua murid, SMP dan SMA. Untuk Kota Jambi sasaran kita itu semuanya kurang lebih sekitar 103.000. Ya, saya selaku Kepala SMA Yadika Jambi menyambut baik program pemerintah yang mengadakan cek kesehatan gratis untuk anak-anak saya khususnya di SMA Yadika Jambi. Dan saya berharap program ini juga terus berlanjut ke depannya sehingga memang para seluruh siswa dapat memahami pentingnya kesehatan dan kesadaran terkait masalah yang dia peroleh ataupun deteksi dini penyakit yang dia dapat ketika program kesehatan ini dilaksanakan. Ya, saya sangat senang dan cek kesehatan secara gratis di sekolah, dan cek kesehatan tuh cek tinggi badan dan cek berat badan dan cek kerahang gigi dan lain-lainnya. Semoga bisa berlanjut program ini di sekolah ini. Melalui program pemeriksaan kesehatan gratis ini diharapkan para siswa dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini dan segera mendapatkan penanganan jika ditemukan masalah. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan sejak usia sekolah, serta memperkuat kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan dalam menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif. Yogi, Yazir, Farhan, TVRI Jambi. Informasi lainnya, saudara, petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menunggu penyelesaian biaya jemur dan giling gabah pada panen pertama dari Bulog. Total biaya yang belum dibayar mencapai 34 juta rupiah. Perum Bulog cabang Kuala Tungkal masih belum menyelesaikan pembayaran operasional giling dan jemur gabah petani di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpuasan di kalangan petani. Salah seorang petani yang tergabung dalam kelompok Tani Mekarsari, Saifullah, mengatakan pada masa panen pertama, Bulog telah menyerap gabah petani sebesar 6.500 per kilogram, sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP yang ditetapkan. Namun pembayaran operasional giling dan jemur gabah masih belum dilunasi. Nominal total yang belum dibayarkan mencapai 34 juta rupiah. Petani di Desa Lagan Ulu berharap agar Bulog dapat segera menyelesaikan pembayaran operasional tersebut sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan melanjutkan aktivitas pertanian. Kelompok tani telah menghubungi pihak Bulog namun belum ada respon lanjutan. Untuk ke petani sendiri, Bulog tidak punya utang piutang ataupun sangkutan karena secara langsung beliau membayar dengan harga 6.500 ke petani langsung. Tetapi kami sebagai penanggung jawab yang di gudang, karena di situ ada biaya jemur dan biaya giling sampai saat ini belum terselesai. Sementara hasil produksi penggilingan beras kita sudah
diserap oleh Bulog semua, sudah diantar ke gudang Bulog semua. Bulog diharapkan dapat memperhatikan dan menyelesaikan masalah ini secepatnya, sehingga kepercayaan petani terhadap lembaga ini dapat tetap terjaga. Kliva Nara, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya seluruh honorer Pemkot Jambi telah diangkat P3K. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, untuk menumbuhkan semangat belajar dan rasa percaya diri serta kedisiplinan siswa, pemerintah Muro Jambi pada tahun ini akan membantu seragam sekolah bagi 500 siswa yang masuk kategori kurang mampu. Di tengah ketidakpastian pendapatan masyarakat dan upaya mengurangi kesenjangan sosial di antara siswa, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun ini menyiapkan bantuan seragam sekolah untuk para siswa. Bantuan tersebut untuk sekolah dasar berjumlah 300 siswa dan sekolah menengah pertama 200 siswa yang tersebar di 155 desa dan kelurahan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi Firdaus mengatakan, bantuan seragam berupa baju dan tas ini diutamakan untuk para siswa yang keluarganya masuk kategori kurang mampu. Sejauh ini, Disdikbud Muaro Jambi masih melakukan pendataan untuk siswa penerima seragam. Selain dapat meringankan beban ekonomi keluarga siswa, bantuan seragam sekolah ini juga mendukung pemerataan pendidikan serta menumbuhkan semangat belajar dan kedisiplinan siswa. Bantuan seragam sekolah selaras dengan pancacita Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi, yakni dengan tagline Guru Nyaman, Siswa Senang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. 5.634 honorer Pemkot Jambi yang terdata di database telah diangkat menjadi P3K. Saat ini tak ada lagi status tenaga honorer di lingkup pemerintahan Kota Jambi. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Kota Jambi mengklaim tidak ada lagi status tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Sebanyak 5.634 honorer yang terdata di database telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K melalui tahapan seleksi yang telah dilakukan. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kota Jambi Andika Wahyu mengatakan, tenaga honorer telah diangkat 100%. Pada tahun ini telah diangkat sebanyak 3.117 honorer, sementara sisanya telah diangkat pada tahun-tahun sebelumnya. Kedepan tidak ada lagi pengrekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sementara honorer yang tidak masuk database akan diserahkan ke setiap instansi terkait apakah tetap digunakan melalui jalur outsourcing atau tidak. Pemerintah Kota Jambi, alhamdulillah komitmen Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota untuk tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN Kota Jambi dapat menyelesaikan 100% bagi tenaga honorer yang terdata dalam database BKN. Untuk yang terdata dalam database kita sudah selesaikan di tahap 1 kemarin, terus ada muncul R3 sebanyak 6 orang dari tahap 1 tidak lolos di tahap 1, udah kita selesaikan di tahap kedua, masuk melalui optimalisasi. Pemerintah Kota Jambi juga masih menunggu petunjuk pemerintah pusat untuk melakukan rekrutmen pegawai baru. Pasalnya Pemkot Jambi masih kekurangan aparatur sipil negara. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kasus rabies akibat gigitan hewan peliharaan saat ini masih sering ditemukan di Kabupaten Batanghari. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Batanghari menyiapkan ratusan dosis vaksin rabies untuk hewan peliharaan milik warga. Pemkab Batanghari terus menggencarkan antisipasi kasus rabies akibat gigitan hewan peliharaan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab yakni menyiapkan vaksin rabies untuk diberikan kepada hewan peliharaan milik warga seperti kucing, anjing, dan monyet. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Afrizal mengatakan pihaknya menyiapkan 600 dosis vaksin rabies untuk hewan peliharaan warga.
Pemilik hewan dapat mengajukan permohonan penyuntikan vaksin secara gratis kepada dinas terkait. Pemberian vaksin akan dilakukan dokter atau petugas kesehatan hewan. Afrizal mengimbau agar pemilik hewan peliharaan rutin melakukan pengecekan kesehatan hewannya agar terhindar dari virus rabies yang dapat mengancam keselamatan orang lain apabila terkena gigitan hewan tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 7,19%. Jumlah itu menurun 0,07% dibanding September 2024 yang mencapai 9,60%. Pada periode Maret tahun 2014 hingga 2025, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi, baik jumlah maupun persentase. Pada periode ini, terdapat 3 fase perkembangan kemiskinan. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 270,94 ribu orang. Dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin menurun 1,8 ribu orang. Sementara jika dibandingkan periode Maret 2024, jumlah penduduk miskin meningkat 5,5 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 7,19%. Jumlah itu menurun 0,07% dibanding September 2024 dan meningkat 0,09 persen poin terhadap Maret 2024. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2024 hingga Maret 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan dan perdesaan turun masing-masing 300 dan 1.400 orang. Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan pengeluaran. Dalam penurunan angka kemiskinan, untuk tingkat pengangguran terbuka juga walaupun stagnan, tapi memang kita lihat bahwa terjadi kenaikan pekerja formal di Sakernas terakhir dibandingkan dengan kondisi Sakernas Februari 2024. Terus harga-harga di Maret 2025 juga cukup terkendali dibandingkan dengan kondisi Maret 2020. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2025 tercatat Rp664.127 per kapita per bulan. Dengan komposisi garis kemiskinan makanan Rp501.425 dan garis kemiskinan bukan makanan Rp162.702. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, parade kapal hias menjadi salah satu rangkaian acara Festival Batanghari 2025. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, menjadi bagian strategis dalam pelestarian lingkungan serta meningkatkan sektor pariwisata daerah, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melepas parade kapal hias dalam rangka penyelenggaraan Festival Batanghari tahun 2025. Pariwisata menjadi salah satu komponen penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Mengembangkan dan memberdayakan sektor pariwisata menjadi langkah strategis yang terus diupayakan pemerintah. Upaya ini secara berkelanjutan telah dilakukan pemerintah Provinsi Jambi melalui berbagai promosi wisata, khususnya untuk kemajuan pariwisata di sepanjang kawasan Sungai Batanghari. Hal tersebut ditekankan Gubernur Jambi Al-Haris saat melepas parade kapal hias dalam rangka penyelenggaraan Festival Batanghari tahun 2025. Gubernur Haris mengatakan, parade kapal hias bukan hanya menjadi wadah untuk mengajak masyarakat menjaga kelestarian Sungai Batanghari,
namun sebagai upaya strategis untuk menarik minat wisatawan datang ke Jambi. Penyelenggaraan Festival Batanghari yang terus digulirkan setiap tahun ditargetkan dapat meningkatkan sektor pariwisata yang menyimpan banyak sejarah peradaban. Beragam budaya, kearifan lokal, hingga kekayaan alam yang tak ternilai menjadi aset ekonomi yang sangat berharga bagi daerah untuk ikut berkompetisi dalam pariwisata global. Hari ini tentu dalam rangka memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80 ya. Dan tadi malam kita membuka Batanghari Festival atau Karisma Event Nusantara, menampilkan budaya, kuliner, UMKM. Hari ini kita langsung melihat bagaimana festival perahu hias di Sungai Batanghari ini. Ini pertanda bahwa festival ini juga menggabungkan antara seni budaya dan juga sejarah daripada Sungai Batanghari ini. Mudah-mudahan mari kita jaga sungai kita, alam kita, agar ini semua untuk anak cucu kita. Al-Haris berharap penyelenggaraan Festival Batanghari yang masuk dalam kalender event Nusantara dapat memberikan kesadaran masyarakat untuk terus menjaga kebersihan Sungai Batanghari yang mewarisi berjuta kebudayaan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ribuan warga di Batanghari menggelar tradisi bekarang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, semarak HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Muaro Jambi, seiring dengan menjamurnya pedagang bendera merah putih dan pernak-pernik HUT kemerdekaan. Pedagang berharap daya beli masyarakat terhadap pernak-pernik HUT kemerdekaan pada tahun ini dapat meningkat. Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, para penjual bendera merah putih dan pernak-pernik lainnya mulai ramai menjajakan barang dagangannya. Para pedagang memenuhi jalur 2 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Harga pernak-pernik yang dijual bervariasi, mulai Rp10.000 hingga Rp450.000. Salah seorang pedagang Junaidi mengatakan, harga pernak-pernik ini tergantung dengan besaran dan model, serta tingkat kerumitan barang dagangan yang dijual. Barang dagangan yang dijual tersebut didatangkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Ya masih belum meningkat lah gitu kan. Baru jualan masih jauh di bawah tanggal 1 belum kan. Biasanya kalau kita lihat prediksi mulai kapan ada lonjakan pembeli di Pade? Lonjakan sudah di tanggal 45 atau sampai 8 Agustus lah. Di akhir Juli ini, para pedagang belum merasakan peningkatan daya beli masyarakat. Berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya, peningkatan pembelian pernak-pernik HUT kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa pada 5 Agustus. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan warga Kabupaten Batanghari memenuhi kolam Lubuk Jawi untuk menangkap ikan. Tradisi bekarang ikan di sawah yang digelar setiap tahun ini untuk menjaga kearifan lokal di daerah. Beginilah kemeriahan warga di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Jambi, saat menggelar tradisi bekarang atau menangkap ikan dengan peralatan tradisional. Kegiatan yang digelar setiap tahun ini juga diikuti anak-anak hingga orang dewasa yang beramai-ramai turun ke kolam yang dikenal dengan Lubuk Jawi untuk menangkap ikan. Sekitar 10 menit masuk ke kolam, beragam jenis ikan buruan pun akhirnya berhasil ditangkap, mulai dari ikan patin, gabus, sepat, nila hingga ikan senggarat. Tradisi bekarang ini tidak hanya dihadiri oleh warga setempat, namun warga dari desa lainnya juga turut meramaikan kegiatan tahunan tersebut.
Warga mengaku sangat senang bisa berburu dan mendapatkan ikan secara gratis karena hasilnya bisa untuk dimasak di rumah bersama keluarga. Gedangnya, tahun kau dapat yang besar-besar, alhamdulillah. Baung, lais, gabus, apa namanya limat, batin. Karena di sini di lain Marusubilir ada saudara kita dari Pasar Terusan, Kecamatan Murabulian, Simpang Terusan, Tenam, Malopari, Rantau Kapas dari Temsi, bahkan dari Meksam. Alhamdulillah, antusias masyarakat luar biasa, dan tradisi kearifan lokal yang ada di Terusan ini salah satu-satunya yang ada di Batanghari. Tradisi bekarang yang sudah berlangsung sejak tahun 70-an hingga kini masih terjaga dan terus diminati oleh warga di Jambi. Kegiatan berburu ikan ini tidak hanya menjadi tradisi warga Batanghari, namun juga untuk mempererat tali silaturahmi antar warga setempat dan desa tetangga. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Danau Gunung Tujuh di Kabupaten Kerinci menawarkan keindahan alam yang memukau dan dijuluki sebagai surga tersembunyi di ketinggian Kerinci. Dengan pesona danau yang dikelilingi 7 gunung, destinasi wisata ini menjadi salah satu primadona wisata alam yang memikat wisatawan lokal maupun mancanegara. Objek wisata Danau Gunung Tujuh merupakan salah satu destinasi wisata dengan panorama alam yang indah dan memiliki ketinggian 1.950 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut, objek wisata Danau Gunung Tujuh dijuluki sebagai danau tertinggi di Indonesia dan danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh berada di desa Palumpek. Danau ini dikelilingi 7 gunung, yakni Gunung Hulu Tebo, Gunung Hulu Sangir, Gunung Madura Besi, Gunung Lumut, Gunung Selasih, Gunung Jat Panggang, dan Gunung Tujuh. Karena dikelilingi 7 puncak gunung tersebut, kawasan wisata ini sangat memukau dan merupakan surga tersembunyi di bumi sakti alam Kerinci. Untuk menuju lokasi objek wisata Danau Gunung Tujuh, bisa ditempuh melalui perjalanan darat. Kurang lebih 2 jam dari pusat Kabupaten Kerinci, hingga berhenti di Taman Nasional Kerinci Seblat. Kami bersama keluarga berkunjung ke Kabupaten Kerinci, tepatnya di Danau Gunung Tujuh. Ini salah satu danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara. Kita mencoba untuk mengeksplor suasana alam yang sejuk, apalagi nanti pada saat ketemu di danaunya. Danau tertinggi dengan ketinggian hampir 2000 meter di atas permukaan laut. Para pengunjung yang berwisata ke destinasi ini akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk selama dalam perjalanan menuju Danau Gunung Tujuh. Harga tiket masuk di hari kerja Rp30.000 per orang dengan sistem berangkat pagi dan pulang saat sore hari. Ilwan, TVRI Jambi melapor. Saudara, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Novianti. Dan saya Yogia Perlianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.